Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Nahwul Wadih yang membahas tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita sudah di halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya Al-Jumlatul Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di awal-awal, namun ini contohnya lebih jelas lagi. Al-amsilatu, contoh-contoh. Lama al-barku, bercahayalah kilat itu. Awazibu, awa itu berteriaklah oleh serigala itu. Yaskutus salju, turunlah salju. Yaskutu, berguguranlah salju. Yashtadul bardu, sangat-sangatlah dingin. Iktifil wardata, peti olehmu akan bunga mawar itu. Khuzil kitab, ambil olehmu akan kitab itu. Jadi jumlah semuanya ini lama albarku, bercahayalah kilat. Ini namanya satu jumlah yang mufidah, artinya jumlah yang bisa dipahami. Sebagaimana penjelasan di awal, yaitu susunan beberapa kalimat yang bisa dipahami artinya, bisa dimengerti, kita nggak perlu bertanya lagi, disebut jumlah mufidah atau kalam. Nah ini contohnya lama albarku, bercahayalah oleh kilat, jumlah mufidah. Cuma di sini pembahasannya, karena jumlah ini dimulai dengan fi'il lama'a fi'il madhi, ini disebut jumlah fi'liyah. Fi'il madhi, barku fa'ilnya, lama'a fi'il madhi, al-barku fa'ilnya, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, fa'il satu isim yang marfu' yang disebutkan sesudah fi'il. Lama'a fi'il, barku fa'ilnya. Awazibu, berteriaklah oleh serigala itu. Awa fi'il madhi, azibu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Nah ini namanya jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il, disebut jumlah fi'liyah. Nah, yaskutu salju, berguguranlah oleh salju. Yaskutu fi'il mudhari', salju fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Karena jumlah ini dimulai dengan fi'il, disebut jumlah fi'liyah. Nah, jadi kalimat yang ada alif lam dalam bahasa Arab itu namanya kalimat ma'rifah, artinya kita tahu. Kilat-kilat yang mana kita tahu. Bercahayalah oleh kilat, ini pasti kita melihat kilatnya, tahu kilat yang mana. Awazibu, berteriaklah serigala itu. Kita bilang serigala itu berarti kita tahu serigalanya yang mana. Yaskutus salju, berguguranlah oleh salju, kita juga tahu salju yang mana. Yashtadul bardu, sangat-sangatlah dingin. Nah, jadi yashtaddu ini fi'il mudhari', al-bardu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il terus ada fa'ilnya. Iktifil wardata, peti olehmu akan bunga mawar itu. Kita tahu bunga mawar yang mana ini yang sedang kita bicarakan. Cuma bedanya di sini iktif fi'il amar. Kalau fi'il amar fa'ilnya enggak kelihatan. Peti olehmu, siapa yang memeti? Kamu. Ini ada kamu di dalamnya, anta. Jadi i'rabnya iktif il amar, fa'ilnya dhamir dalam anta, wardata maf'ulnya, masuk tanda nasab fathah. Khuzil kitab, ambil olehmu akan kitab itu. Kita tahu kitab yang mana karena ada alif lamnya. Ini khud di sini fi'il amar. Fi'il amar pertama nih, fa'ilnya dhamir dalam anta, ambil olehmu. Al-kitaba akan kitab. Kitaba maf'ul bih masuk tanda nasab fathah. Jadi setiap jumlah yang dimulai dengan fi'il, setiap jumlah mufidah yang dimulai dengan fi'il disebut jumlah fi'liyah. Ini sebenarnya sudah nih. Nah, ini kaidahnya begini yang harus kita ingat. Kaidah ke-11. Kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Bermula setiap jumlah yang tersusun ia dari fi'il dan fa'il, itu dinamakan akan jumlah fi'liyah. Jadi satu jumlah mufidah yang terbentuk dari fi'il dan fa'il, ada fi'il ada fa'ilnya, disebut jumlah fi'liyah. Udah, begitu doang. Kita latihannya nggak usah latihan, nanti latihan di kitab Gundul. Ini langsung jumlah ismiyah.
Jadi sebagaimana di awal jumlah mufidah dibagi dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah yaitu setiap jumlah yang dimulai dengan fi'il, kemudian ada fa'ilnya. Sekarang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah berarti jumlah isim. Al-amsilatu, contoh-contoh. Ad-daru wasi'atun, rumah itu lebar. Jadi sebagaimana tadi setiap kalimat dalam bahasa Arab kalau ada alif lamnya kita tahu kalimat itu yang mana yang dimaksud. Ad-daru wasi'atun, rumah itu luas, berarti kita tahu rumah yang mana yang sedang kita omongin. Al-jawu mu'tadilatun, al-jawu mu'tadilun, udara itu yang sedang, enggak panas enggak dingin. Mu'tadilun sedang, jauh udara. Al-ghubaru ta'irun, debu itu yang berterbangan. Asyari'u muzdahimun, jalan itu yang berdesakan. Ya, jalan itu yang berdesakan. At-tariqu dhayiqatun, jalan itu sempit banget. Al-fa'ratu mukhtabi'atun, tikus itu sedang bersembunyi. Al-fa'ratu, tikus itu yang bersembunyi. Jadi ini semuanya contoh. Ini namanya jumlah mufidah. Jumlah mufidah artinya ketika kita dengar kita paham rumah itu luas, masjid itu indah, kebun itu indah dan seterusnya. Nah, jadi namanya jumlah mufidah. Cuma karena dimulai dengan isim, ad-daru isim, al-jawu isim, al-ghubaru isim. Tanda isimnya yang pertama dia benda. Jauh udara benda, ghubaru debu benda. Kemudian ada alif lamnya juga. Salah satu tanda isim ada alif lam. Ini jumlah mufidah karena dimulai dengan isim disebut jumlah ismiyah. Nah, ini mubtadanya isim, khobarnya juga isim. Rumah itu luas, udara itu sedang. Nah, isim dua-duanya. Di kalimat keduanya tanda isimnya ada tanwin, wasi'atun, mu'tadilun, sa'irun, muddahamun, semua ada tanwin. Dhayiqatun ada tanwin, mukhtabi'atun ada tanwin, isim dua-duanya. Jadi setiap jumlah mufidah yang dimulai dengan isim itu disebut jumlah ismiyah. Enggak harus isim dua-dua, cuma di sini contohnya kebetulan ad-daru isim, wasi'atu isim. Mubtadanya isim, khobarnya isim. Mubtadanya isim, khobarnya isim. Karena nanti yang menjadi khobar enggak harus isim. Yang penting setiap jumlah mufidah yang dimulai dengan isim disebut jumlah ismiyah atau jumlah mubtada dan khobar. Ini Arabnya gampang, ad-daru mubtada. Mubtada marfu, tanda rafa' dhammah. Wasi'atun khobarnya. Khobar mubtada juga marfu, tanda rafa' dhammah. Al-jawu mubtada marfu, tanda rafa' dhammah. Mu'tadilun khobar marfu, tanda rafa' dhammah dan seterusnya sama. Langsung kita lihat kaedahnya. Ini kaedah. Kaedah ke-12. Ya, ini harus dihafal. Kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. Berumlah setiap jumlah yang tersusun ia dari mubtada dan khabar itu dinamakan akan dia jumlah jumlah ismiyah. Jumlah mufidah yang terbentuk dari mubtada dan khabar, ada mubtada dan khabar, itu dipastikan namanya jumlah ismiyah. Artinya jumlah mufidah ismiyah atau kalam ismiyah. Nah, ini tinggal buat contoh sendiri, tamrinatun, latihan. Kawin jumalan ismiyatan biwadai akhbari lil mubtada'atil atiyah. Buat olehmu akan jumlah ismiyah dengan membuat khobar-khobar bagi mubtada yang akan datang. Coba bikin contoh. An-nakhlatu mubtadanya, al-jamalu onta mubtadanya, al-madrasatu mubtada. Cari khobarnya. Misal, al-madrasatu nadhifatun, sekolah itu sangat bersih. Nah, kemudian al-failu gajah, bikin as-saubu, pakaian, as-su'ban ular, al-hiza'u sepatu, bikin aja contoh al-hiza'u jadidun, sepatu itu baru. Al-khadimu pembantu, al-khadimu qadimun, pembantu itu yang datang, ya, dan seterusnya. Bikin sendiri contoh-contohnya. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, wal marji wal ma'af wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.